wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ira Milati Romadoni dengan NIM 523211340, PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus guru SDIT plus Al-Musinin. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Jasa Para Khalifah di Dunia, yaitu materi PAI kelas 6 fase C semester 1 dengan menggunakan model pembelajaran TIPEK atau TPACK. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan rapihkan dulu duduknya. Lalu siapkan buku tulis dan buku paket serta alat tulis yang akan kita gunakan. Alangkah baiknya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berkah dan bermanfaat. Untuk itu silakan kepada ketua murid untuk memimpin berdoa. Rabbi kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asana wa asbahul kulillah wal ijadu wal qudratu lillah. Asbahna lal fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Sekarang dilanjutkan dengan membaca sesuai pembiasaan kita sehari-hari, yaitu membaca Al-Quran. Silakan untuk hari ini baca Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Sekarang Ibu akan cek dulu kehadirannya. Di sini ada yang tidak hadir. Hadir semuanya ya, alhamdulillah. Jadi semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini, dan Ibu harapkan semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jasa Khulafaur Rasyidin di dunia. Ibu sudah membuat PowerPoint untuk bahan ajar kita kali ini. Coba kalian bisa amati. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Halal dan haram. Ada yang masih ingat juga apa yang dimaksud dengan halal? Sesuatu benda yang diperbolehkan, Sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan, betul, terus digunakan. Ya. Kalau haram? Sesuatu yang tidak Sesuatu yang tidak boleh dilakukan, terus boleh dimakan, ya. Betul ya, anak-anak. Nah, anak-anak, persoalan halal dan haram ini menjadi salah satu aspek dalam kehidupan, dalam ajaran Islam yang sangat penting bagi kita ketahui. Karena halal dan haram merupakan batasan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan salah. Nah, dalam hidup sehari-hari, hampir setiap hari ya, kita menjumpai dalam kehidupan kita masalah halal dan haram. Nah,
agar kita senantiasa terhindar dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang diharamkan, maka dengan itu kita harus berbuat yang halal dan mendapatkan kebaikan. Dengan itu menjadi kewajiban kita untuk mengetahui mana perkara yang halal dan mana yang haram. Nah, anak-anak, hari ini akan kita bahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini sudah kita pelajari di tahun kemarin di kelas 5 ya. Ada yang masih ingat Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, betul. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Betul sekali. Anak-anak, Khulafaur Rasyidin ini adalah teladan bagi kita semua dalam menjalankan ajaran Islam, khususnya dalam hal penegakan hukum halal dan haram. Ya. Nah, dengan mempelajari sejarah dan kisah mereka, kita akan mendapatkan banyak sekali inspirasi dan motivasi untuk hidup lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Anak-anak, mereka merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat hebat, berhasil menyatukan umat Islam dan membangun negara yang kuat, serta mengajarkan kita banyak hal. Jadi mari kita untuk meneladani sifat dan sikap mereka dalam kehidupan kita sehari-hari, selayaknya kalian juga sebagai anak-anak yang masih produktif, belajar di sekolah, di rumah juga harus, makanya kita harus belajar dengan rajin, baik itu di sekolah maupun di rumah. Terus harus berbuat baik, baik itu kepada guru, kepada orang tua, maupun menghormati sesama teman atau berbaik sangka dan berbuat baik kepada sesama teman. Dan selalu mengingat Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah pertama setelah beliau wafat? Siapa? Betul, pintar sekali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mengapa mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin? Tadi betul ya, yang pertama Abu Bakar, terus tadi ada 4 yang sudah kalian sebutkan. Lalu, mengapa mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin? Pengganti setelah Rasulullah wafat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani sikap Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, ada yang tahu? Kiran boleh. Berperilaku jujur. Betul sekali. Yang lainnya ada lagi? Faika betul. Menjauhi larangan Allah. Yang selanjutnya ada lagi? Berbuat baik. Berbuat baik. Dan tidak berprasangka buruk. Selanjutnya ada lagi? Ya? Berperilaku adil. Betul sekali, semua jawabannya sudah tepat ya. Berlaku jujur, berperilaku adil, dan tadi sudah disebutkan semuanya. Mengapa kita harus mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Menurut kalian mengapa sih kita harus mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Ya? Agar mendapatkan pahala dari mencari ilmu, boleh. Terus mengapa? Agar apa kita mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Ya? Siapa barusan yang ngejawab? Boleh. Agar bisa mencontoh menjadi seorang apa tadi? Betul sekali. Agar bisa mencontoh menjadi seorang pemimpin. Anak-anak, dalam pembelajaran jasa Khulafaur Rasyidin ini,
Setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa menyebutkan nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab, menjelaskan dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab, menjelaskan jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, membuat paparan tentang jasa-jasa khalifah tersebut, dan bersikap serta berkarakter atau meneladani sifat dari Khulafaur Rasyidin. Sekarang akan Ibu bagi kelompok. Terlebih dahulu akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Silakan berhitung dari mulai Bagas. 1, 2, 3, 4, 5, Silakan yang 1 berkumpul dengan kelompok 1, 2 dengan 2 sampai 5 dengan 5. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita akan memulai dengan mengenal Khulafaur Rasyidin. Kita bareng-bareng bernyanyi dan menari. Jadi silakan untuk berdiri. Siap anak-anakku yang soleh? Oke, kita mulai. Halo kawan-kawan, apa sahabat semua yang termasuk Khulafaur Rasyidin bersama channel Kita nyanyi bersama ya. Iya, gak apa-apa. Empat sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Untuk kelompok 1, silakan di scan barcode-nya. Oke. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1 Kelompok 2. Umar bin Khattab, 3 Ada? 4 1 Abu Bakar. Setiap kelompok silakan mencari materi dalam pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Di sana sudah ada cara-caranya di barcode tersebut ya, sudah ada cara-caranya. Jadi silakan kalian cari materinya, baca, lalu nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan. Untuk kelompok 1, nah itu ya. Nah, kelompok 2. Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Coba Ibu lihat dulu. Bagaimana semua kelompok sudah mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan? Baik, kalau sudah kita mulai dari kelompok 1. Silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang kalian temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Nama asalnya Abdul Ka'bah. Setelah Islam bernama Abu Bakar. Bapak yang segera memeluk Islam setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah.
Abu Bakar mendapat gelar as-Siddiq, gelar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah hasil musyawarah kaum Ansor dan Muhajirin di saat kita. Ia di Baiat Kubro tanggal 12 Rabiul Awal dan di Baiat Kubro di Masjidil Nabawi tanggal 13 Rabiul Awal. Khalifah Abu Bakar mementingkan kesatuan, membangkitkan kepercayaan diri, menumpas pemberontakan Nabi palsu, kaum Murtad dan orang munafik yang menentang untuk memerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Umar bin Khattab luluh setelah membaca awal surah Toha. Ia pemeluk Islam yang ke-40 dan keislamannya. Khalifah Umar bin Khattab menciptakan peraturan keuangan, lembaga peradilan, kehakiman, pembukuan sejarah, pembentuk lembaga kepolisian, militer, hakim, mendata kekayaan calon pejabat, dan mengaji imam sholat dan Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan cara meneladani Khulafaur Rasyidin dari sejarah hidup mereka. 2. Menerapkan nilai-nilai kepemimpinan adil, bijaksana, amanah, dan istiqomah. Meneladani sifat pribadi sederhana, sabar, tawakal, dan ilmu. Alhamdulillah dari kelompok 1 sampai 5 telah selesai ya. Sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Bahwa tadi betul sekali nama Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau masuk Islam yaitu Abdul Ka'bah. Nah, setelah Islam nama beliau diberi nama Abu Bakar karena bapak yang segera masuk Islam setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar memeluk Islam, banyak sekali yang ia ajak, termasuk sahabat dekatnya, dan ia memerdekakan beberapa budak. Ada yang tahu kalian Abu Bakar memerdekakan siapa? Salah satunya? Bilal bin Rabah. Betul sekali, Bilal bin Rabah. Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah dan bersembunyi dari kepungan kaum kafir di Gua Sur. Nah, selanjutnya banyak sekali dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selain mementingkan persatuan, ia juga membangkitkan kepercayaan diri dan menumpas pemberontakan nabi palsu. Nah, sekarang anak-anak mengenai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu luluh setelah membaca atau mendengarkan bacaan Quran surat Toha. Ia memeluk Islam ia pemeluk Islam yang ke-40 dan keislamannya dimohonkan dalam doa Rasulullah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, sekarang kita akan bermain per kelompok hanya butuh satu handphone saja. Per kelompok hanya butuh satu handphone saja, anak-anak ya. Kelompok
silahkan kalian berkomentar di TikTok Ibu dalam video pembelajaran mengenai tulang paru ini. Gimana, udah ya? Udah berkomen di kolom komentar? Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa di rumahnya untuk baca-baca kembali. Ditutup saja dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.